Pelindung tampan. Tahun 1171 sampai tahun 1172. OBEDINTLYWAIT for DEATH. Bab 1171. Melihat bahwa Landen Sen telah setuju, Tang Hui dan Feng Xiniang menunjukkan kegembiraan. Secara alami, ini adalah apa yang pantas untuk Taois Sen. Aliansi kami menjamin bahwa teman-teman Taois akan mendapatkan pil pengumpul roh sebelum perang, kata Tang Hui dengan sungguh-sungguh. Oke. Landen Sen mengangguk saat kesepakatan tercapai. Seharusnya tidak terlambat. Rekan Taois Sen, pergi dan bersiaplah sekarang. Kami akan segera bergegas ke bagian depan Pulau Selatan. Mata Feng Xiniang melambai dan tersenyum menawan. Tidak perlu, berangkat saja sekarang, kata Landen Sen ringan. Oke, sesama pengikut Tao benar-benar menyegarkan, Feng Xiniang mengangguk sedikit. Segera, keduanya meninggalkan loteng. Feng Xiniang memimpin jalan dan mengarahkan Landen Sen Dunkong untuk terbang menuju garis depan Pulau Yulong di selatan. Feng Xiniang adalah murid penegakan hukum elit dari Sekte Penyulingan Darah, yang bertanggung jawab untuk logistik dan hal-hal lain dalam aliansi. Dia dengan hati-hati menjelaskan kepada Landen Sen tugas membela formasi dan poin-poin yang perlu diperhatikan. Jika formasi itu dipatahkan oleh monster, dan aku ingin menghindari kelompok pertempuran, aliansi tidak akan menyalahkannya. Tanya Landen Sen. Hehe, rekan Daois Sen benar-benar waspada. Jangan khawatir, jika formasi Beidou 5 elemen besar benar-benar dilanggar oleh monster Rache, sesama Taois dapat menghindari kelompok pertempuran sendiri, dan aliansi tidak akan menghukum sesama Taois. Feng Xiniang tersenyum. Itu bagus. Landen Sen santai. Tugasnya adalah mempertahankan garis. Jika dia tidak bisa menahannya, dia akan lari. Secara teori, dia harus aman. Sayang sekali bahwa gadis kecil itu tidak bisa menjadi pembelot, kalau tidak aliansi akan menghukum saya, dan kehidupan gadis kecil itu akan mengkhawatirkan. Saya tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup setelah perang. Gadis kecil itu telah sangat bingung baru-baru ini, anak Sen, saya tidak tahu apakah saya punya waktu untuk pergi malam ini. Kamar kerja gadis itu mencicipi teh yang harum, lama berbicara, dan menenangkan hati gadis kecil yang kesepian itu. Suara Feng Xiniang menawan dan feminin, dia dengan sengaja bersandar pada Landen Sen, matanya yang indah penuh musim semi, dan aroma bubuk mesiu melayang ke hidung Landen Sen. Wanita ini mengenakan gaun skala hitam, kultivasi diri, dan menguraikan tubuh panasnya dengan jelas. Ada selokan putih di bagian leher, yang bisa menyilaukan mata orang. Kaki putihnya ramping dan lurus. Landen Sen kehilangan akal sehatnya dan tidak bisa tidak tertarik pada wanita ini, tetapi dia segera bangun lagi. Sangat mempesona. Landen Sen segera menjadi waspada, matanya menjadi dingin seketika, dan dia tertawa, maaf, anak saya tidak tertarik. Jika Anda kesepian di kamar kerja Anda, Pri Feng, pergi cari pria lain. Feng Xiniang terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya yang cantik menjadi sedikit kaku, tekniknya yang menawan selalu tidak berbahaya bagi para beku di tahap pembangunan fondasi. Ini adalah pertama kalinya dia gagal. Taois Sen benar-benar orang kayu yang tidak bisa dimengerti, membuang-buang ekspresi gadis kecil itu, Feng Xiniang mendengus pelan. Feng Xiniang sedang mempraktekkan latihan tambahan yang disebut gadis senior mencuri Yuan Jue. Teknik menawan dan teknik ranjang cukup luar biasa. Dia terutama suka merayu beberapa pembudidaya laki-laki muda untuk menyerap kekuatan Yuan yang untuk berlatih. Tidak ada beberapa pembudidaya laki-laki yang telah kelelahan dengannya pada masa pembangunan fondasi. Di masa lalu, sebagian besar pembudidaya laki-laki adalah laki-laki tua. Meskipun Feng Xiniang hanya untuk berlatih, dia akan merasa sakit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang biarawan dengan basis kultivasi yang luar biasa seperti Shen Gongzi, dan ada sedikit ambiguitas dan kasih sayang di hatinya. Feng Xiniang tahu bahwa Landen Sen pasti akan mati jika dia mengambil alih tugas mempertahankan formasi. Jika Landen Sen patuh jatuh cinta padanya, setelah keduanya bersenang-senang di tempat tidur, Feng Xiniang mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tapi Landen Sen menolak, dan Feng Xiniang merasa sangat buruk. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Rekan Daois hendaknya membawaku ke formasi Dao di Pulau Selatan sesegera mungkin, kata Landen Sen dingin. Melihat bahwa Landen Sen sangat acuh tak acuh, wajah cantik Feng Xiniang menunjukkan sedikit kebencian, dan berkata dalam hatinya, gadis ini awalnya ingin menyelamatkan hidupmu, tetapi kamu sangat tidak bisa dimengerti, jadi mari kita tunggu kematian. Ini baik. Feng Xiniang menjawab mulutnya dan terus melarikan diri ke arah selatan pulau. Sepanjang jalan, keduanya tidak mengatakan apa-apa. Landen Sen juga melihat bahwa emosi wanita itu tampak sedikit tidak wajar. Dia tidak tahu apa tujuan orang ini, jadi dia harus lebih waspada.
Di sebelah selatan pulau, ada bukit kecil 100 mil dari pantai. Landon Sen menggunakan teknik penglihatan rohaninya di udara, dan dia bisa melihat sejumlah besar kamp padat di kejauhan di sepanjang pantai sejauh ratusan mil, dan banyak biarawan berpatroli. Diperkirakan secara konservatif bahwa ada lebih dari 100.000 biksu yang membela sisi selatan pulau. Para beku pada tahap akhir pemurnian Qi menyumbang mayoritas besar, dan para beku pada tahap dasar kadang-kadang bisa melihat banyak dari mereka. Ada sebuah rumah batu besar di samping gunung, dan Feng Xiniang menggunakan token untuk mengirimkan suara. Segera dua Jinghong melonjak dari rumah batu dan terbang ke udara. Keduanya adalah lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah merah, dan terlihat seperti orang tua. Itu adalah sesepuh dari Sekte Pemurnian Darah selama periode pembentukan pil. Murid Feng Xiniang, lihat Penatua Liu. Penatuaku. Feng Xiniang membungkuk dan memberi hormat kepada dua tetua berambut putih. Saya sudah mendengar beritanya. Ini adalah biarawan yang Anda bawa. Puncak Nirvana, begitu-begitu saja. Junior Landon Sen, saya telah melihat senior. Landon Sen menggenggam kepalan tangannya tidak rendah hati atau sombong. Dilihat dari napasnya, dua orang tua di depannya harus menjadi pembudidaya jin dan awal. Pihak lain adalah seorang kultivator yang solid pada tahap pembentukan pil, jadi lebih baik tetap bersikap rendah hati. Nak, kamu akan mulai duduk dalam pertempuran besok pagi. Tidak ada masalah, kan? Pria tua bermarga Liu bertanya dengan dingin. Oke. Landon Sen mengangguk, dan kemudian bertanya, jika kamu berani bertanya, dapatkah kamu membayar di muka untuk pil pengumpulan roh yang sangat dibutuhkan generasi muda? Orang tua yang bermarga Liu memelototi Landon Sen, matanya sedikit muram, seseorang baru saja tiba di aliansi, dan saya memang menyerahkan pil pengumpulan roh, tetapi orang tua itu tidak ingin memberikannya kepada Anda untuk saat ini. Landon Sen mengerutkan kening, senior, ini berbeda dari apa yang dia katakan. Ini hanya pil pengumpul semangat, seolah-olah biksu setingkat saya akan berutang budi kepadamu. Nak, kamu duduk dan jaga formasi, setelah acara selesai, pil ini secara alami akan diserahkan kepadamu. Kata tanpa malu-malu. Wajah Landon Sen menjadi sedikit jelek, berpikir bahwa orang-orang di aliansi ini benar-benar kentut, dan dia menyesal mengambil tugas ini sedikit. Pihak lain adalah seorang kultivator pada tahap pembentukan pil, dan Landon Sen tidak bisa menyentuh alis benda lama, jadi dia harus menelan rasa tidak nyaman di perutnya. Oke. Landon Sen mengertakkan gigi dan setuju. Anda hanya dapat menerima pil pengumpulan roh setelah pertempuran berakhir, aliansi tidak boleh merusak. Setelah itu, Feng Xiniang membawa Landon Sen ke tempat peristirahatan. Itu adalah gua batu di bagian bawah gunung, berantakan dan kasar. Teman-teman Taoisme akan beristirahat di sini untuk malam ini, dan mulai duduk dan menjaga formasi besok pagi. Feng Xiniang meninggalkan kalimat ini dengan dingin, dan kemudian terbang keluar dari gua. Landon Sen sangat kesal, merasa bahwa dia berada di kapal pencuri. Tapi dia tidak bisa menahannya, yang meminta dirinya untuk setuju. Setelah menyelesaikan emosinya, dia memejamkan mata dan beristirahat, menunggu hari berikutnya. Bab 1172 The War Begins. Landon Sen merasa kesal karena dia belum mendapatkan pil pengumpul roh terlebih dahulu. Faktanya, dia tidak terlalu takut dengan pertempuran ini. Hanya karena dia hanya selangkah lagi dari kemampuan untuk menyerang periode pembentukan pil, Landon Sen tidak ingin terbalik di selokan, dan bertindak lebih hati-hati. Setelah mencapai puncak nirvana, kekuatan Landon Sen telah lama berbeda. Bahkan jika ia bertemu dengan seorang beku pada tahap awal pembentukan pil, ia harus memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika Anda tidak bisa menang, Anda harus bisa berlari. Terlebih lagi, ia juga memiliki fitur pembunuh seperti arai penjara air 7 bintang. Setelah Feng Xiniang meninggalkan gua, dia kembali ke rumah batu di lereng bukit sebelumnya. Rumah batu terlihat sederhana dan kasar, tetapi dekorasi interiornya sangat mewah. Dindingnya terbuat dari batu giok putih, karpet merah lembut, meja dan kursi yang dihiasi emas dan perak, sangat indah. Kedua tetua dari Blood Refining Sect sedang duduk di ranjang batu giok dengan mata tertutup. Pria tua berwajah kuning itu bernama Liu Kun, dan pria tua lainnya dengan mahkota batu giok itu bernama Ku He. Feng Xiniang juga tidak menyapa, dan dengan lembut membuka pintu rumah batu. Liu Kun di ranjang batu giok tidak peduli dan bertanya, Xiniang, identitas anak baru itu baik-baik saja, kan? Mencerahkan kedua tetua, pria bernama Landon Sen itu memang seorang pembudidaya kasual, Feng Xiniang menjawab, kilatan aneh di matanya. Saudaraku, kau sudah sangat berhati-hati. Karena aliansi telah mengizinkan kita untuk menjaga medan perang, bagaimana kita bisa curiga terhadap kita? Sebuah sampah nirwana dapat terbunuh secara langsung pada waktu itu. Dia membuka matanya, ekspresinya muram.
Oke. Huff. Anak yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati berani meminta saya untuk pil spiritual. Ini lelucon. Liu Kun mencibir dengan jijik. Dia bertanya, Xiniang, apakah semua orang di Sekte Pemurnian Darah siap? Kapan saya bisa bergegas? Feng Xiniang menjawab, mungkin besok malam, semua pembudidaya elit Sekte Penyulingan Darah akan dihitung. Baiklah, kali ini kita akan bekerja sama dengan Yao Su untuk melakukan pekerjaan besar. Pada saat itu, Tetua Sekte Pemurnian Darah saya juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Penglai Abadi. Liu Kun tertawa. Gadis kecil itu masih berharap kedua tetua itu akan menjaganya mulai sekarang. Alis Feng Xiniang memperlihatkan tampang yang memesona, dan dia mengedipkan kedua matanya pada kedua tetua itu. Hahaha, tentu saja. Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, Xiniang benar-benar semakin memesona. Liu Kun meraih lengan Feng Xiniang dengan senyum buruk di wajah tuanya. Liu Kun pada dasarnya bernafsu, sebagai master panggung dan, ia telah bermain dengan terlalu banyak wanita, tetapi wanita seperti Feng Xiniang dengan keterampilan tidur yang baik jarang terjadi. Penatua Liu bercanda. Pil roh yang Anda berikan sebelumnya bekerja dengan baik. Tubuh halus seperti persik Feng Xiniang meluncur ke pelukan Liu Kun. Tubuh menjengkelkan itu membuat Liu Kun merasa gugup, dan tangannya yang besar mulai tidak jujur. Ada juga rumput roh yang penatuaku berikan terakhir kali, dan wanita kecil itu juga mengingatnya. Peluk dengan Liu Kun untuk sementara waktu, Feng Xiniang memerah, dan kemudian dia memeluk He lagi. Dia adalah teman baik Liu Kun, dan dia juga sangat bernafsu, dan tangan dan kakinya mulai tidak jujur. Feng Xiniang terlalu malu untuk menyambutnya, setengah mendorong dan melepas mantelnya, mengungkapkan pundak putihnya yang harum dan menjulang tinggi, dua kaki indah seputih salju di bawahnya juga terbuka. Liu Kun dan He menatap lurus sejenak, senyum di wajah mereka sangat perak, dan kedua tangan besar itu dengan cepat menyentuh tubuh Feng Xiniang yang dewasa. Ada seorang wanita yang terengah-engah di aula, dan musim semi penuh. Dua pria dan satu wanita mulai tiga. Dini hari berikutnya. Landen Sen dibawa oleh Feng Xiniang ke tempat formasi Beidou 5 elemen besar duduk. Lokasinya berada di hutan bambu di kaki gunung, dan Anda dapat dengan jelas melihat tirai tipis menjulang di sekitarnya, yang kebetulan merupakan tepi formasi. Big Five Elements Beidou Array mencakup area yang sangat luas, dengan area terbesar yang mencakup ratusan mil. Tetapi untuk meletakkan arai yang begitu besar, 1000 disarai bendera arai, sejumlah besar bahan, dan puluhan juta batu roh 5 elemen diperlukan sebagai energi. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut ketika dia melihat formasi pertahanan skala besar ini untuk pertama kalinya. Kisaran pertahanan yang begitu besar harus mampu menahan dampak dari gelombang buas. Formasi Big Five Elements Beidou telah lama dibentuk, menunggu Yao Su untuk menyerang sebelum itu akan diaktifkan oleh pembudidaya formasi budidaya yang bertanggung jawab atas formasi. Formasi dipimpin oleh 3 pembudidaya alkimia, dan pemimpinnya adalah pembudidaya alkimia tengah dari Istana Yuxu. Selain itu, Liu Kun dan He duduk di tengah formasi. Kelima beku yang membangun landasan nirvana di puncak tahap akhir, termasuk Landen Sen, adalah 5 mata di belakang formasi, menyeimbangkan kekuatan 5 elemen dalam formasi. Tugas Landen Sen sangat sederhana, yaitu menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam mata arai tepat pada waktunya untuk mencegah kekuatan kelima elemen tidak tertata. Termasuk dia, 4 pembudidaya lainnya sudah di posisi yang sesuai. Setiap orang dipisahkan oleh ratusan meter dan dapat dilihat satu sama lain. Keempat pembudidaya yang menjaga formasi di puncak periode konstruksi yayasan akhir semuanya adalah penjaga pintu Istana Yuxu. Keempat dari mereka kadang-kadang berkomunikasi satu sama lain melalui suara, tetapi tidak ada yang berbicara dengan Landen Sen. Melihat bahwa Landen Sen ternyata menjadi basis kultivasi puncak almarhum Nirvana, keempat biksu di Istana Yuxu memandang rendah kepadanya. Dalam bidang pemahaman, dalam hal kekuatan saja, para beku Nirvana memang lebih lemah dari para beku yayasan. Terlebih lagi, para biksu dari sekte besar itu sendiri memandang rendah pada kultivasi kasual. Landen Sen duduk rendah di tengah matanya dan tidak peduli untuk peduli tentang hal itu. Dia hanya ingin menyelesaikannya dengan cepat dan mendapatkan pil pengumpul roh. Sebelum Yao Su menyerang, Landen Sen harus duduk di sini dan tidak diizinkan pergi kemanapun. 2 hari berlalu. Mata-mata dari garis depan aliansi melaporkan bahwa tentara monster dibagi menjadi 2 kelompok dan mulai menyerang Pulau Yulong dan Pulau Liu Feng. Anda akan tiba di Pulau Yulong dalam 3 hari paling awal. Gaya aksi klan iblis adalah head-to-head. Kemungkinan besar, serangan diluncurkan dari 4 arah, tenggara, barat laut, Pulau Yulong, dan selatan pulau itu sangat mungkin diserang. Di pagi hari 3 hari kemudian, pertempuran akhirnya dimulai. Ada 100.000 biksu berkumpul di pelabuhan, yang mengejutkan.
Dipimpin oleh 3 biksu periode Yingying, ratusan biksu alkimia sebagai pasukan tingkat tinggi, dan ribuan biksu pembangun fondasi sebagai kekuatan tulang punggung. Puluhan ribu biksu tingkat tinggi di masa pemurnian merapal mantra, dan kekuatan tempur mereka seharusnya tidak diremehkan. Di pagi hari, di permukaan laut yang tenang, sebuah titik abu-abu kecil tiba-tiba muncul di cakrawala, yang tampaknya bergerak dengan kecepatan tinggi menuju pelabuhan selatan. Lalu, apa itu? Aku tidak tahu, itu terlihat sangat besar, bukankah itu semacam binatang laut raksasa? Beberapa pembudidaya ki pemurnian di depan berbisik, menunjukkan kewaspadaan. Saya melihat titik abu-abu semakin dekat. Mencermati, ternyata itu adalah angin puyuh besar dengan kekuatan yang menakutkan, bahkan awan tersedot ke pertahanan, dan itu terus berputar. Tuyere juga membawa sejumlah besar busur listrik, kerucut es dan sejenisnya. Hati-hati, ini adalah badai iblis. Semua orang dengan cepat mundur ke belakang formasi. Yuan Yingqi yang dipimpin oleh berteriak keras, dan suara berguling seperti guntur. Semua beku tampak ketakutan dan mengundurkan diri. Setelah beberapa napas, topan abu-abu itu mendekati selatan pulau dan hendak mendarat. Sejumlah besar bilah angin, kerucut es, dan kilat mengamuk semakin banyak. Ketika sekelompok pembudidaya bangunan yayasan melarikan diri, mereka tertiup badai iblis dan hampir jatuh ke laut.